Oke guys, welcome back to Gnosis alias Cakra Diva dalam pembahasan alur cerita Donghua Tome of Valengard episode ke-35. Seperti biasa sebelum masuk ke pembahasan episode kali ini, kita review dulu episode sebelumnya, di mana Chenan terpilih oleh Patung Moluo untuk mewakili Akademi Shenlan dalam mengikuti kompetisi persahabatan melawan Akademi Xianwu. Dalam rangka persiapan kompetisi, Chenan dan beberapa murid lainnya diharuskan menjalani pelatihan khusus di bawah bimbingan wakil dekan Zhuo. Dan saat pelatihan selesai, Chenan diam-diam memanfaatkan kesempatan untuk memata-matai wakil dekan Zhuo di kediaman pribadinya. Nah, di episode kali ini kita akan melihat bagaimana Chuyu dan Guan Hao terlibat permasalahan dengan Marquis Shenwei ketika sedang mencari dekan Ouyang Ming di kota Yunluo. Seperti apa cerita selengkapnya? Langsung aja kita terobos satu. Sesampainya di kota Yunluo, Chuyu dan Guan Hao mengunjungi kantor pos terdekat untuk mencari tahu siapa pengirim surat yang telah mengirim kepada dekan Ouyang Ming. Namun bukannya segera mendapatkan jawaban, Chuyu dan Guan Hao malah mendapat pemberitahuan kalau ada seorang tuan muda yang juga mencari tahu terkait alamat pengirim surat yang ditunjukkan untuk dekan Ouyang Ming. Tidak mau mendengar lebih banyak tentang pemberitahuan itu, Chuyu dan Guan Hao kemudian mendesak petugas kantor pos untuk memberikan alamat pengirim surat yang mereka cari. Setelah mendapatkan alamat lengkap, Chuyu dan Guan Hao pun langsung bergegas dan akhirnya telah tiba di rumah pengirim surat. Setibanya di sana, mereka berdua mulai merasa heran karena ternyata ada pihak lain yang juga sedang mencari keberadaan dekan Ouyang Ming. Belum terjawab keheranan itu, mereka tiba-tiba dikejutkan dengan tanda-tanda keributan yang terjadi di dalam rumah pengirim surat. Penasaran dengan apa yang terjadi, mereka langsung buru-buru memasuki rumah dan akhirnya menemukan penghuni rumah yang baru saja meninggal akibat diserang oleh orang yang tak dikenal. Dari penemuan tersebut, Chuyu dan Guan Hao jadi mengetahui kalau orang yang meninggal itu adalah pengirim surat dekan Ouyang Ming. Mereka juga jadi tahu kalau surat dekan Ouyang Ming sengaja dibawa ke rumah itu sebelum akhirnya dikirim dari alamat rumah tersebut. Dengan adanya fakta-fakta itu, Chuyu dan Guan Hao jadi menduga-duga kalau sebenarnya dekan Ouyang Ming tidak tinggal di rumah tersebut, melainkan sedang disembunyikan di suatu tempat. Untuk menemukan petunjuk lebih banyak tentang keberadaan dekan Ouyang Ming, mereka berdua memutuskan kembali ke kantor pos untuk bertanya kepada petugas yang tadi mereka temui. Sementara Chuyu dan Guan Hao menuju kantor pos, Marquis Shenwei juga sedang berada di kota Yunluo untuk mencari petunjuk tentang dekan Ouyang Ming. Sama seperti yang dilakukan Chuyu dan Guan Hao, tuan muda Marquis itu mengunjungi kantor pos dan menanyakan terkait keberadaan dekan Ouyang Ming kepada petugas. Tapi karena jawaban petugas kantor itu tidak memuaskan pertanyaannya, Marquis Shenwei malah terlihat marah dan siap membuat petugas kantor pos itu jadi tersiksa. Tepat ketika petugas kantor pos itu akan dicelakai orang-orang Marquis Shenwei itulah tiba-tiba saja Chuyu dan Guan Hao mendadak buka pintu dan mengagetkan semua orang yang ada di kantor pos tersebut. Dengan kemunculan Chuyu, petugas kantor pos berhasil terselamatkan, sedangkan tuan muda Marquis langsung diinterogasi terkait alasan dia mencari dekan Ouyang Ming yang jelas-jelas bukan merupakan petinggi Akademi Xianwu. Diinterogasi oleh Chuyu, Marquis tidak segera memberikan jawaban dan malah menunjukkan sikap angkuhnya serta siap menyerang Chuyu seperti beberapa hari yang lalu. Tanpa banyak bicara lagi, baku hantam di antara kubu Chuyu dan kubu Marquis pun segera berlangsung. Saat baku hantam berlangsung, Marquis Shenwei lagi-lagi menggunakan teknik telapak tangan beracun untuk mengalahkan Chuyu. Namun karena Chuyu berhasil menghindar tepat waktu, telapak tangan beracun itu akhirnya salah sasaran dan mengenai petugas kantor pos hingga tidak terselamatkan. Melihat petugas kantor pos itu tumbang, Chuyu jelas menjadi sangat marah karena orang tersebut merupakan korban kedua yang celaka di bawah telapak tangan beracun Marquis Shenwei.
Dalam kemarahannya, Cuyu lagi-lagi mempertanyakan alasan kenapa Marquis mencari keberadaan Dekan Oyangmi. Namun bukannya memberikan jawaban, Tuan Muda Marquis malah mengajak ribut dan terlibatlah baku hantam bersama Guan Hou. Hingga akhirnya... Melihat Guan Hou terluka, Cuyu tentu tidak tinggal diam dan langsung membalaskan kekejaman Marquis saat itu juga. Dengan kekuatan penuh, Cuyu mengandalkan jurus pedangnya untuk menggempur Marquis sehingga terjadilah baku hantam sengit di antara mereka. Sambil terus beradu kekuatan, Marquis kembali mempermasalahkan konflik masa lalu ketika mereka berdua terlibat pertarungan untuk pertama kalinya. Atas dasar konflik masa lalu itulah, Tuan Muda Marquis itu mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menghabisi Cuyu saat itu juga. Namun tepat ketika Cuyu akan dibuat terluka, bala bantuan dari Mengkeer tiba-tiba datang untuk menyelamatkannya dari serangan Marquis. Mendapati kemunculan Mengkeer, Marquis Shenwei tentu saja sangat terkejut, tidak menyangka kalau murid pertukaran asal Sekte Tantai itu akan ikut campur dalam pertarungannya dengan Cuyu. Sementara itu Cuyu sendiri langsung memberitahukan Mengkeer terkait kondisi Guan Hou yang sedang terluka parah oleh serangan Marquis. Selang beberapa waktu, Cuyu dan Mengkeer dikejutkan dengan tindakan anak buah Marquis yang menyandra Guan Hou dan hampir dibuat celaka seperti korban-korban lainnya. Dan karena saat itu Guan Hou dianggap terlalu banyak bicara, dia lagi-lagi hampir dicelakai Marquis sebelum akhirnya terselamatkan oleh pertolongan Mengkeer. Begitu Guan Hou terselamatkan, Cuyu langsung bergegas menghampiri sedangkan Mengkeer memberikan sebuah pil untuk penyembuhan luka dalam yang dialami oleh Guan Hou. Sesaat kemudian Mengkeer melanjutkan urusannya dengan Marquis Shenwei, di mana ia mengatakan kalau konflik di antara mereka tidak akan bisa diakhiri dengan cara baik-baik. Mendengar perkataan semacam itu, Marquis Shenwei malah bersikap tidak sopan dan berniat ingin menjadikan Mengkeer sebagai selirnya. Hal tersebut jelas saja membuat Mengkeer naik pitam hingga akhirnya baku hantam di antara mereka pun kembali terjadi. Saat baku hantam berlangsung, Mengkeer berhasil menjebak Marquis di dalam formasi teratai khas sektenya. Namun meski sudah terjebak, Tuan Muda Marquis itu masih saja bersikap sombong dan terus merendahkan kekuatan pihak lain, terutama Sekte Tantai, tempat asal dari Mengkeer. Sambil terus menyombongkan diri, Marquis Shenwei diam-diam menyiapkan serangan untuk melukai Mengkeer, tetapi untungnya serangan diam-diam itu berhasil ditangkis olehnya. Dan tidak hanya berhasil menangkis serangan, Mengkeer juga meningkatkan kekuatan formasi teratai sehingga membuat Marquis makin kesulitan untuk melepaskan diri. Sementara Marquis terjebak dalam formasi teratai, Cuyu kini mulai mengetahui kalau ternyata serangan diam-diam Marquis itu menggunakan senjata beracun. Dan karena senjata beracun itu malah menyerang balik tuannya, pada akhirnya Marquis harus menderita keracunan dan perlahan tumbang di depan semua orang. Namun sesaat kemudian, semua orang dibuat sangat terkejut ketika mendapati Marquis bangkit lagi dalam kondisi terpengaruh racun iblis dan langsung melancarkan serangannya untuk mengalahkan Mengkeer. Dengan penuh kebencian, Tuan Muda Marquis itu terus memburu Mengkeer hingga pertempuran mereka pun semakin memanas. Setelah beberapa saat saling serang, Mengkeer akhirnya mampu mengalahkan Marquis, di mana seketika hal itu membuat anak buah Marquis menjadi ketakutan dan langsung melarikan diri secepat yang dia bisa. Lain halnya dengan anak buah Marquis, tindakan Mengkeer itu justru malah membuat warga kota menjadi senang karena akhirnya kota mereka bisa terbebas dari sekelompok pengacau seperti Marquis Shenwei dan anak buahnya. Saking senangnya para warga itu bahkan menganggap Mengkeer sebagai pahlawan penyelamat kota mereka.
Singkat cerita, malam pun tiba, Chuyu, Guanhao, Mengkeer, dan Chenan kembali berkumpul di tempat biasa untuk membahas progres mereka dalam mencari Dekan Ouyangming. Dalam perkumpulan itu, Chenan diberi informasi bahwasanya Dekan Ouyangming masih belum ditemukan karena ternyata semua surat yang ditulis olehnya itu sengaja dibawa seseorang ke kota Yunlo untuk dikirimkan dari alamat tersebut. Namun kabar baiknya surat itu memang benar-benar ditulis langsung oleh Dekan Ouyangming sehingga bisa disimpulkan bahwa saat ini Dekan masih hidup. Selain membahas tentang surat Dekan Ouyangming, Chenan juga diberitahukan terkait adanya tuan muda Marquis di kota Yunluo yang sama-sama punya tujuan mencari keberadaan Dekan Ouyangming. Dari pemberitahuan itu, Chenan juga akhirnya mengetahui kalau Marquis Shenwei yang arogan itu telah meninggal di tangan Mengkeer setelah berusaha menghabisi Chuyu dan Guanhao. Terakhir, Chenan diperlihatkan sebuah token identitas yang didapatkan oleh Chuyu dari jenazah pengirim surat Dekan Ouyangming. Melihat token identitas si pengirim surat, Chenan tiba-tiba menyadari kalau benda tersebut sama persis seperti tanda pengenal yang digunakan orang-orang yang berjaga di kediaman pribadi wakil Dekan Zhuo. Dari apa yang diingatnya, Chenan dan kawan-kawan akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa orang yang mengirim surat Dekan Ouyangming tidak lain adalah orang-orang suruhan wakil Dekan Zhuo. Terlepas dari kesimpulan itu, Chenan kemudian mendapati pertanyaan Mengkeer terkait hasil penyelidikannya terhadap wakil Dekan Zhuo. Menanggapi pertanyaan Mengkeer, Chenan lantas menjelaskan hasil penyelidikannya bahwa di kediaman pribadi wakil Dekan Zhuo terdapat sebuah halaman yang sangat aneh di mana keanehan tersebut dapat terdeteksi langsung oleh kristal merah yang pernah diberkati oleh kepala dekan. Dari semua penemuan yang telah mereka dapatkan, Chenan akhirnya menyimpulkan kalau sebenarnya Dekan Ouyangming tidak sedang berkelana di luar Akademi Shenlan, melainkan ada kemungkinan sedang dipenjara di kediaman pribadi Master Yang Lin alias wakil Dekan Zhuo. Dari kesimpulan Chenan, Mengkeer jadi menyadari bahwa semua surat atas nama Dekan Ouyangming yang dikirim dari kota Yunluo hanyalah suatu cara untuk mengelabui semua orang. Dari kesimpulan Chenan juga Chuyu jadi menduga-duga kalau Dekan Ouyangming sedang dipaksa bekerja sama untuk mempraktekkan teknik sihir jahat Tao kehancuran. Mendengar dugaan Chuyu, Chenan lantas menyampaikan pemikirannya bahwa jika wakil Dekan Zhuo itu memang merupakan anggota Tao kehancuran, maka orang tersebut sudah dapat dipastikan mengincar kitab Sutra Tian Yuan yang hanya bisa dibuka oleh 3 dekan Akademi Shenlan. Berhubung pembukaan kitab Sutra Tian Yuan perlu dibuka oleh 3 dekan sekaligus, Chenan lantas menyimpulkan kalau wakil Dekan Zhuo itu masih memerlukan kekuatan dari luar Akademi Shenlan untuk bisa menaklukkan wakil Dekan Yuo. Namun terlepas dari semua itu, Chenan benar-benar merasa aneh dengan adanya keterampilan teknik terlarang yang dikuasai oleh Kai Wen dan juga dengan adanya kompetisi persahabatan melawan Akademi Xianwu yang akan diselenggarakan langsung di Akademi Shenlan. Sementara Chenan merasa aneh, Mengkeer justru mulai menduga kalau selama ini semua pergerakan mereka di kota Yunluo telah diawasi langsung oleh orang-orang suruhan wakil Dekan Zhuo. Mendengar dugaan itu, Chenan kemudian berusul untuk diam-diam menyelinap ke rumah wakil Dekan Zhuo selagi kompetisi dengan Akademi Xianwu digelar. Dan untuk bisa melancarkan penyelinapan ke rumah wakil Dekan Zhuo, mereka berencana menggunakan boneka pengganti Chenan yang akan dikendalikan langsung oleh Mengkeer. Selesai membuat rencana penyelinapan, Chenan dan kawan-kawan dikejutkan dengan kemunculan sekelompok burung jahat yang menyerang secara tiba-tiba. Untuk menghentikan penyerangan sekelompok burung itu, Chenan dan yang lainnya langsung membuat perlawanan hingga perlahan burung-burung itu pun jatuh bertumbangan. Yang lebih mengejutkan dari seekor burung yang tewas, mereka mendapat surat dengan aura pencabut nyawa yang sangat kuat, di mana surat itu berisikan sebuah ancaman balas dendam terkait tindakan mereka terhadap Marquis Shenwei di kota Yunluo.
Nah, di episode selanjutnya kita akan lihat nih bagaimana berlangsungnya kompetisi persahabatan antara Akademi Senlan dan Akademi Xianwu, serta bagaimana perjuangan Chenan dalam menyelinap ke kediaman pribadi wakil Dekan Zhu yang ternyata kedapatan menyembunyikan Dekan Ouyang Mi.